Kita bertemu kembali di dalam channel Buyung Kosa Putra. Terima kasih buat Bapak Ibu teman-teman yang sudah mendukung kami dengan mensubscribe channel ini. Dan saya juga mengingatkan bagi Bapak Ibu teman-teman yang belum agar mensubscribe channel Buyung Kosa Putra dan klik gambar loncengnya agar dapat menerima setiap notifikasi dari video-video yang terbaru yang saya upload. Saat ini sering sekali kita di dalam dunia digitalisasi, apalagi saat ini kita sering sekali menggunakan yang namanya video conference, Zoom Cloud Meeting. Ada banyak yang tidak mengetahui ada settingan-settingan standar, settingan-settingan di dalam admin dari Zoom yang bisa kita lihat, yang bisa kita atur, apa saja fiturnya. Saya akan menjabarkannya supaya Bapak Ibu teman-teman bisa mengerti settingan apa yang kita butuhkan di dalamnya. Kita langsung masuk ke dalam Zoom Meeting. Pada saat kita sudah membuka browser kita bisa langsung mengetikkan zoom.us. Jadi kita ketik langsung zoom.us, dia langsung terbuka di halaman webnya daripada Zoom. Kita akan melakukan sign in terlebih dahulu supaya kita bisa melihat settingan-settingan apa saja yang ada di dalam Zoom. Kita lihat di kanan sini ada Zoom, kita langsung klik Zoom, sign in, ada sign in, kita langsung klik. Saya akan masukkan terlebih dahulu. Selanjutnya saya klik sign in, maka dia akan masuk ke dalam settingan yang ada di dalam webnya Zoom itu sendiri. Jadi dalam web ini kita bisa lihat ada settingan-settingannya. Kita bisa lihat di sini pertama ada profile. Ini profile yang ada. Kita bisa lihat di sini juga untuk personal meeting. Tetapi ini saya tidak akan bahas. Kita bisa langsung masuk nanti ke menu setting. Kita langsung masuk ke menu setting. Setelah masuk di dalam menu setting dan terbuka menu ini, kita bisa melihat settingan di sini. Pertama, saya akan urutkan dari bagian yang paling atas supaya menjadi lebih mudah. Saya coba zoom, ini di bagian menu settingnya. Ya, berharap lebih jelas Bapak Ibu teman-teman bisa melihat. Di sini di menu security kita bisa lihat. Kita ini akan otomatis turun sampai ke bawah ya. Saya tidak mengklik, tetapi saya akan langsung turunkan. Jadi langsung saya scroll ke bawah. Dari security, bagian security di sini ada require that all meetings are secure with one security option. Jadi terserah mau diaktifkan atau tidak. Untuk waiting room, apa fungsinya waiting room? Jadi kalau kita mengaktifkan waiting room, lalu orang yang kita undang sebagai peserta meeting pertemuan di dalam Zoom, yang hanya yang disetujui saja yang bisa masuk, maka kita bisa mengaktifkan ini. Kita tinggal klik mengaktifkan, maka orang yang akan masuk tidak bisa langsung masuk di dalam ruangan, tetapi menunggu untuk di-approve oleh host atau co-host. Ini juga settingannya sama, everyone will go in the waiting room. Nah ini tinggal aturannya bagaimana. Kalau kita aktifkan, nanti tinggal kita lihat setting optionnya, mau pilih yang mana, semuanya, atau user not in your account. Kalau yang tidak menggunakan ID kita tinggal atur. Meeting passcode, ini penting supaya setiap link ID yang kita buat, meeting ID-nya, kita gunakan passcode. Supaya setiap orang tidak bisa langsung masuk kalau dia tidak mengetahui passcode yang kita buat. Ini sebagai pengamanan. Personal Meeting ID atau PMI passcode ini adalah personal meeting ID yang tetap dan tidak berubah-ubah. Untuk passcode-nya juga bisa sudah ada, juga kita bisa buat sendiri. Ya, ini tergantung kalau kita aktifkan. Jadi saat nanti kita menggunakan aplikasi Zoom, pada saat kita langsung start meeting, maka dia menggunakan personal meeting ID. Ini bisa langsung. Ini juga require passcode for participant join by phone. Kalau dia menggunakan join by phone juga bisa diaktifkan. Ada juga di sini embed passcode in invite link for one click join. Jadi di dalam invite meeting itu ada juga yang menggunakan link. Kalau di sini tidak diaktifkan, maka link itu
hanya sekedar link untuk masuk saja, tetapi tetap diminta passcode-nya. Kalau ini kita aktifkan, link yang kita lampirkan dan kirimkan kepada orang-orang, saat dia mengklik link tersebut, dia tidak perlu lagi memasukkan passcode. Dia bisa langsung masuk karena link tersebut sudah mengandung unsur passcode di dalamnya. Ini juga bisa kalau kita mau setting authenticated-nya, siapa yang masuk, join-nya kalau kita aktifkan, bisa kita aktifkan, kita tinggal lihat settingan-settingannya, siapa saja yang boleh masuk, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ini juga only authenticated users can join meeting from web client, kalau dia menggunakan web client. Kalau saya di sini menonaktifkan, approve or block entry for users from specific country. Kalau ini kita aktifkan, kita memblok atau mengapprove dari negara mana saja yang bisa bergabung. Jadi kalau kita misalnya banyak dari luar negeri ini diaktifkan, ini akan repot sekali. Ada negara-negara yang mungkin nanti di dalamnya itu terblok yang kita pilih. Jadi kalau saya tidak sampai ke situ, jadi saya tidak mengaktifkan. Tergantung Bapak Ibu teman-teman membutuhkan yang mana. Untuk schedule meeting, di sini host video otomatis saya aktifkan supaya langsung bisa start meeting, bisa langsung on. Partisipan video juga saya aktifkan supaya start meeting semua partisipan videonya bisa on. Untuk audio type-nya saya menggunakan telepon and komputer audio. Jadi di sini sudah mencakup semuanya. Untuk allow participants to join before host, ini saya aktifkan dengan tujuan supaya saya memberi persetujuan setiap partisipan bisa masuk ke dalam room meeting sebelum host masuk. Tapi bahaya dong kalau begitu, bisa tengah malam dia masuk kapan saja. Tenang, di sini juga ada, bisa kita aktifkan partisipan can join berapa menit sebelumnya. Anytime, kalau anytime ya tengah malam dia bisa masuk. 5 menit, berarti 5 menit sebelum waktu yang ditentukan di dalam schedule-nya, itu baru bisa masuk. Kalau saya settingnya 15 menit sebelum waktu yang ditentukan, baru dia bisa masuk. Ini juga tadi sudah dibahas, enable personal meeting ID. Ya, ini juga sama. Kita lanjut saja. Nah, ini mute all participants when they join a meeting. Di sini saya mengaktifkan. Kenapa? Supaya setiap partisipan yang masuk ke dalam room meeting, dia langsung diubah menjadi mute supaya tidak berisik suaranya dan tidak mengganggu. Untuk upcoming meeting reminder, ini juga bisa kita aktifkan supaya dapat notifikasi bahwa ada reminder, ada meeting-meeting yang akan kita lakukan. Ini untuk meeting basicnya, bisa require encrypt-nya for third party-nya bisa diaktifkan kalau perlu, kalau tidak usah. Untuk chat, kalau chat ini diaktifkan berarti fitur chatnya bisa berfungsi di dalamnya. Kalau mau dihilangkan maka fitur chat ini dinonaktifkan saja. Private chat juga, kalau tidak perlu ada orang yang private chat ya dimatikan juga bisa. Jadi ini settingan tergantung, bisa kita matikan, kalau mau kita aktifkan tinggal kita aktifkan. Nah, auto saving chatnya juga bisa kita aktifkan, kalau mau kita simpan semua yang melakukan chatting, semua ada recordnya di sana. Sound notification when someone joins or leave. Jadi di sini kalau diaktifkan, maka ketika ada yang masuk atau ada yang keluar, itu akan bunyi di dalamnya teng nong, teng nong, teng nong, seperti bell. Itu bisa juga mengganggu, tergantung selera masing-masing. Ketika diaktifkan, play-nya buat siapa, semua orang atau bagaimana ini. File transfer juga kalau kita aktifkan, maka host dan partisipan bisa mengirim file di dalam chat meetingnya itu. Nah, ini kalau diaktifkan. Feedback Zoom saya tidak gunakan karena buat saya terlalu ribet, tidak perlu. Display end of meeting experience feedback survey juga saya tidak aktifkan karena tidak begitu penting. Jangan lupa, sering sekali orang tidak bisa membuat co-host. Co-host ini harus diaktifkan centangnya. Jadi di sini kita bisa menambahkan co-host untuk membantu host di dalam dia mengamankan jalannya meeting, mute, unmute, dia bisa setting semuanya dan co-host bisa membantu di sana. Untuk meeting pulse juga saya tidak mengaktifkan karena ini hanya untuk pooling hasil dari meetingnya. Nah, di sini ada always show meeting control toolbar karena ini juga bisa, kalau mau diaktifkan juga bisa, tapi saya tidak aktifkan. Show zoom window during screen share. Nah, ini untuk menunjukkan bagaimana zoom windows ini pada saat berjalannya share screen kita aktifkan supaya bisa.
Saat screen sharing juga ini kita aktifkan. Siapa yang bisa screen sharing? Host only. Jadi partisipan tidak bisa. Kecuali partisipan yang dijadikan co-host. Dia bisa lakukan sharing. Ini penting untuk pengamanan supaya tidak ada sembarangan orang yang main sharing-sharing. Ada juga yang menggunakan handphone, dia sembarangan ke klik, tiba-tiba akhirnya jadi sharing. Ini juga disable desktop screen sharing for meeting you host, ini saya tidak aktifkan. Annotation juga kalau diaktifkan, jadi orang bisa melakukan coret-coret, dia bisa bikin tulisan, dia bisa bikin gambar. Jadi kalau sering melihat ketika meeting ada yang suka gambar-gambar, coret-coret. Nah, kalau tidak mau terganggu di situ, annotation-nya dimatikan saja. Whiteboard kalau tidak perlu juga kita matikan karena bisa berfungsi whiteboard, bisa menggambar, bisa menulis, semua ada. Remote control during screen sharing, the person who is sharing can allow others to control the share content. Jadi kalau ini diaktifkan, saat orang lain yang sedang sharing, dia bisa dibantu oleh rekannya yang diberikan izin untuk meremote, melanjutkan, mengklik-klik-klik. Jadi dia bisa langsung pindah sendiri hasil daripada sharing screen-nya. Non-verbal feedback juga ini kalau mau diaktifkan bisa, kalau tidak juga tidak apa-apa. Untuk meeting reaction, biasanya kita akan membuat tepuk tangan, tanda jempol, gambar hati. Ini juga kalau mau diaktifkan silahkan. Kalau mengganggu tidak perlu ya tidak usah diaktifkan. Ini penting, allow remove participant to join. Kenapa saya mengaktifkan? Kalau ada yang nakal, ada yang penyusup, ada yang tidak baik dan tidak benar, ketika saya remove, maka dia akan keluar dan partisipan itu kalau ini diaktifkan, dia bisa join kembali. Tetapi kalau ini saya matikan, seperti ini, maka dia tidak diberi persetujuan untuk rejoin kembali. Ketika dia dikeluarkan, dia sudah langsung otomatis keluar. Jadi ini untuk pengamanan, kita matikan saja. Allow participant to rename themselves. Ini saya approve, kenapa? Supaya mereka bisa mengubah namanya sendiri ketika namanya salah. Biasanya ada yang masuk pakai namanya nama dari gadgetnya. Ini hide participant profile, picture in meeting, tergantung mau disembunyikan atau tidak. Kalau saya hilangkan, biarin saja. Untuk advance-nya, report to Zoom saya matikan. Breakout room, kalau kita perlu membagi-bagi, ada beberapa ruangan lagi. Di dalamnya di break kembali, kita aktifkan ini. Untuk remote support juga, supaya kalau misalnya kita membutuhkan untuk bisa meremote ke partisipan yang lainnya, ini diaktifkan. Jadi ini hati-hati kalau misalnya kita memberi persetujuan, maka orang lain bisa mengapprove, bisa mengutak-atik komputernya dari remote support ini. Closed captioning juga ini saya matikan karena tidak begitu penting, karena dia hanya captionnya saja. Nanti save captionnya juga saya matikan. For and camera control juga saya matikan. Grup HD video juga, HD video saya matikan karena ya membuat berat saja, karena dia membuat grup untuk yang high punya videonya. Untuk virtual background kita aktifkan. Kita bisa lihat di sini allow use of video for virtual background. Jadi kita bisa memanage, kita bisa menambahkan gambar-gambar yang ada di sini, bahkan mungkin video. Kalau yang nanti laptopnya atau PC-nya support dengan menggunakan video, maka bisa sudah langsung ada. Ini sudah defaultnya. Kalau kita mau menambahkan, kita tinggal klik manage virtual background-nya ini, kita klik. Nanti kita tinggal choose, pilih mau yang mana saja yang mau kita tambahkan. Saya kembali lagi. Kita tunggu. Oke. Selanjutnya video filters. Video filters ini bisa merubah, nanti ada bisa pakai topi Santa, bisa pakai kacamata, bisa pakai masker. Ini kalau mau menggunakan video filter ini bisa kita aktifkan. Identify guest participants in the meeting
or webinar. Nah, ini kita bisa mengidentify, jelas ya. Kita bisa melihat, nah ini juga bisa kita aktifkan, jadi kita bisa mengidentify siapa saja yang masuk, yang bergabung. Terus auto answer group in chat, jadi kalau misalnya kita mengaktifkan ini, dia bisa membuat auto answer, selamat datang, segala macam gitu. Only show default email, then sending email invite. Nah, ini juga kalau misalnya kita mau aktifkan bisa. Use HTML format juga bisa kita aktifkan. Saya tidak mengaktifkan semuanya ini. Allow user to select stereo audio in their client setting. Kalau kita aktifkan juga kita memberi persetujuan. Kalau tidak ya tidak usah. Nah, ini juga allow users to select original sound in their client setting. Kalau kita aktifkan. Show a join from your browser link. Kalau misalnya ini menggunakan browser. Tapi kalau tidak juga tidak kita aktifkan. Nah, untuk live streaming, dari Zoom bisa kita lakukan live streaming secara langsung tanpa alat bantu pihak ketiga, tanpa alat bantu aplikasi. Kita tinggal aktifkan allow live streaming of meetings, lalu tinggal pilih mau live streamingnya kemana? Facebook, atau ke Workplace by Facebook, atau YouTube, atau yang lain-lainnya. Ini di sini sangat mudah, jadi kita bisa langsung lakukan live. Dengan kita pada saat kita klik live, dia langsung live di YouTube-nya kita yang sudah kita nanti kaitkan, masukkan passwordnya. Ini show a custom disclaimer when starting or join a meeting. Ini saya tidak aktifkan, tidak begitu penting buat saya. Request permissions to unmute. Nah, jadi ketika ada orang yang mau meng-unmute, kalau ini kita aktifkan, maka dia harus meminta persetujuan. Untuk email notifikasi, saya matikan semua karena mengganggu, membuat email saya full. Jadi ini kalau diperlukan bisa juga diaktifkan. Jadi tinggal dicentang saja when a cloud recording is available. Jadi kalau mau record available-nya ini diaktifkan juga bisa. Pada saat attendees join meeting before host ini diaktifkan, maka ada yang masuk sebelum host itu akan kelihatan siapa saja. When a meeting is cancelled, jadi ketika meeting di cancel, dihapus, itu akan dapat notifikasinya. When alternative host is set or removed from meeting, juga ini akan dapat notifikasinya. When someone schedule a meeting for a host, ketika dia membuat schedule, akan ada notifikasinya. When the cloud recording is going to be permanent directly from trash, juga ini ada notifikasinya. Saya tidak mengaktifkan karena terlalu banyak email yang masuk dan membuat spam begitu banyak. Other, blur snapshot on iOS app switcher, ini juga kita bisa aktifkan untuk blur snapshotnya, jadi nanti kita bisa menggunakan sistem blur. Invitation emailnya juga bisa, schedule, nah ini sudah selesai. Sampai di sini. Inilah settingan-settingannya. Inilah settingan-settingan yang ada di dalam admin daripada Zoom. Jadi mari Bapak Ibu, teman-teman, jangan bingung. Settinglah terlebih dahulu Zoom-nya supaya itu menjadi standar kita di dalam menggunakan Zoom. Supaya kita bisa lebih mudah lagi nanti pada saat masuk di tutorial berikutnya di settingan-settingan berdasarkan daripada aplikasi Zoom Cloud Meeting. Silakan share video ini, saya izinkan untuk menjadi berkat bagi banyak orang, agar bisa memberkati yang lainnya. Dan jangan lupa, klik tombol likes, klik subscribe, dan aktifkan gambar loncengnya. Terima kasih.